Di teras, Nurdiah bersama temannya Laila dan Arifin memperbincangkan masa depan yayasan pendidikan yang mereka kelola. Menurut Pak Arifin, yayasan itu akan kembali maju apabila murid-muridnya berprestasi seperti sebelumnya. Lomba cerdas tangkas yang akan digelar pemerintah kota adalah sebuah kesempatan emas untuk unjuk gigi. Menurut Laila, sebagian besar muridnya yang cerdas telah pindah sekolah meninggalkan Yayasan Kusuma Bangsa. Beberapa sumber terpercaya mengatakan bahwa semua itu didalangi oleh pesaing mereka. Pesaing mereka merekrut siswa berprestasi di Kusuma Bangsa dengan mengiming-imingi beasiswa dan hadiah menggiurkan. Sekarang tinggal 3 orang siswa kelas 6 yang tergolong cerdas. Kita butuh 1 orang lagi untuk mengikuti lomba cerdas cermat 4 bulan yang akan datang, ujar Pak Arifin. Johnson sudah mengambil senter sepeda yang terjatuh di jalan di bawah pohon beringin yang rindang. Ketiga orang di teras masih saja memperbincangkan yayasan. Johnson merapikan lampu sepeda. Sudah lama ia memperbaiki sepeda itu, namun ia tak mendengar pembicaraan tentang Lintang. Ia menunggu lanjutan pembicaraan mereka di teras, tepatnya menunggu nama Lintang disebut. Mata Laila tertuju kepada Lintang. Anak cerdas itu menggunting-gunting kertas minyak yang dibeli Nurdiah tadi. Lintang membuat gambar Garuda dengan guntingnya. Seandainya tahun lalu kita bisa mempertahankan juara, mungkin orang tua murid tidak tertarik untuk memindahkan anak mereka dari yayasan kita. Laila, istri Pak Arifin, menghela nafas panjang. Betul, timpal Nurdiah. Lomba tahun lalu kurang fair juga. Hampir semua peserta menduga bahwa ada kebocoran soal ke pihak tertentu, ucap Laila sengit. Soal-soal belum selesai dibacakan, masa siswa sudah tahu arah pertanyaannya, tambahnya. Sudahlah, tidak perlu mengungkit masa yang sudah lalu. Sekarang, bagaimana meningkatkan kecerdasan siswa kita, kata Pak Arifin. Tak sabar menunggu nama Lintang disebut, Johnson pun nimbrung bicara. Kenapa bukan si guru saja, Kak? Guru siapa maksudmu, John? Tanya Nurdiah. Maksudku si Lintang. Dia kami panggil si guru. Bukan si guru, jawab Johnson duduk mendekat. Memang dia yang kami bicarakan, John, kata Nurdiah. Aku sendiri tidak meragukannya. Bahkan menurutku, dia lebih banyak tahu daripada aku, kata Johnson memuji kepintaran Lintang. Nurdiah tertawa mendengar pengakuan Johnson. Siapa yang ragu, John? Pak Arifin ini sudah menebak semua itu dari cara Lintang membatasi halaman buku yang ia baca. Pak Arifin ini lulusan psikologi Universitas Indonesia yang kesohor itu, John. Iya. Tadi juga sudah banyak yang kami tanyai kepada Lintang, John, sambut Laila menyebut nama tukang bangunan itu. Pak Arifin berdehem. Laila, istri Pak Arifin, tertawa sembari membuat telunjuknya vertikal di bibir. Johnson lega mengetahui perbincangan itu juga mengenai Lintang, sang guru. Tadi pagi, emak mengajak Lintang ke pasar tradisional. Mereka membeli bahan-bahan kue yang diperlukan untuk besok. Tetapi bukan itu tujuan utama emak mengajak Lintang ke pasar. Emak mengajak Lintang untuk dibelikan pakaian sekolah sesuai pesan Nurdiah. Aditya sangat senang mengetahui adiknya akan sekolah lagi. Ia bersiul mengayuh sepeda mengantarkan kue ke warung-warung. Setelah menitipkan kue ke warung, sisanya ia jual keliling sembari berteriak. Tinggal sedikit menjelang tengah hari, ia sengaja pulang ke rumah dengan mengambil jalan yang agak jauh. Ia hendak melintas dari depan rumah yang pernah mereka tempati dulu. Di depan rumah itu ada seorang anak laki-laki sebayanya sedang mengaduk semen. Punggung anak lelaki itu terbuka di sengat matahari. Bajunya diikat di kepala. Wajahnya berpeluh.
Sesekali anak laki-laki itu bertolak pinggang lalu memasukkan adukan semen ke dalam ember kecil. Dengan cekatan kedua ember ditentengnya meniti papan untuk masuk ke dalam rumah. Seorang lelaki tua keluar dari dalam rumah. "Tim, ada tukang kue," teriak orang itu. "Kamu mau tidak?" Anak lelaki tadi segera muncul di dekat sepeda Aditya. Orang tua itu sejenak duduk di teras. "Ada wajik, apa saja kuehnya?" tanya anak laki-laki itu sembari membuka kain penutup keranjang di boncengan sepeda. Aditya tidak menjawab. Ia melamun membayangkan ayah dan ibunya keluar dari rumah itu. Lamunannya tidak terlanjur jauh karena orang tua tadi mendekat dan menepuk bahu Aditya. "Kamu anaknya Laras bukan?" Iya Pak. Saya anaknya Laras. Ayahku Peris Pak," gugup Aditya. "Peris Simanjuntak. Jadi kamu bernama Aditya?" Lelaki itu mengguncang bahu Aditya lalu memeluknya dengan erat. "Saya Pak Tarigan nak, pemilik rumah ini. Ayo, kita duduk di teras saja dulu. Nanti kue daganganmu Bapak borong semua." "Tinggal sedikit Pak," jawab Aditya. Orang tua itu menarik tangan Aditya ke dalam rumah yang bagian dapurnya sedang diperbaiki. Anak laki-laki itu menuntun sepeda Aditya mendekat ke teras rumah. "Dulu orang tua Aditya ini yang menyewa rumah kita ini. Sejak ayah ibunya ditangkap dari rumah ini, tidak ada lagi orang yang berani menyewanya." Pak Tarigan memperkenalkan Aditya kepada anak laki-laki yang ternyata adalah cucunya bernama Timbang. Mata Aditya menyapu semua dinding di rumah itu. Bilah papan yang renggang justru membuatnya semakin rapat dengan erangan yang keluar dari mulut ayahnya. Aditya seolah melihat semua peristiwa keji itu. Mata Aditya berkaca-kaca. Pak Tarigan memeluknya. Anak laki-laki itu menaruh tangan di bahu Aditya. "Ayahku juga ditangkap." Aditya menoleh. Ucapan Timbang sedikit menghiburnya. "Di kamar masih ada foto orang tuamu. Ayo kita ambil," ucap Timbang menarik tangan Aditya. Langkah Aditya mendahului langkah Timbang memasuki kamar. Dengan sangat tak sabar, Aditya meraih foto-foto yang menempel di dinding papan itu. Aditya menangis dan gemetar memandang wajah ayahnya. Lalu, Aditya berlari keluar dari kamar itu dengan beberapa lembar foto di tangannya. Langkahnya lebar-lebar dan sangat cepat. Air matanya mengucur deras sambil berlari. Ia pun berteriak setelah mendekat di rumah Nurdiah. "Lintaang, ada foto ibu dan ayah. Ada foto ayah kita," teriak Aditya sembari membuka-buka pintu namun terkunci. Aditya duduk lemas di teras karena adiknya dan emak belum pulang dari pasar. Aditya menangis memandangi foto ayah dan ibunya yang tersenyum. "Lintang belum melihat kalian ayah." "Ibu, Lintang mau melihat foto kalian ibu, ayah." Aditya masih terisak duduk di teras ketika sebuah becak berhenti di depan rumah. Emak berlari ke arah Aditya. "Kenapa sayang?" Lintang pun menghambur dan menangis turun dari becak. Ia ingin segera memeluk abangnya meskipun ia belum tahu alasan abangnya menangis.